Albert mau foto sama Albert Bapak foto enggak? Sudah banyak. Sudah. Mari ya. Baik, sampai 2 minggu lagi. Ya, dari Bapak Bosco. Yang terbaik buat Indonesia dan KJ. Semoga pulang. Kalau itu pasti. Selamat ya. Selamat. Selamat Bapak Kardinal. Pak, ada Pak. Persiapan saya secara pribadi tidak ada. Saya hanya mengikuti laporan-laporan dari Vatikan. Para kardinal pemilih kan sudah mulai pada berdatangan ke sana. Dan setiap hari mereka itu berkumpul untuk berbicara mengenai macam-macam hal yang saya tidak tahu. Tetapi bisa dibayangkan mereka berembuk mengenai konklav nanti mau dijalankan bagaimana. Dan pasti masing-masing yang hadir, saya bayangkan ya seperti sinode itu, menyampaikan gagasan-gagasan, tantangan-tantangan gereja ke depan seperti apa. Gereja yang universal ya, seluruh dunia kan berbeda-beda. Asia beda, Afrika, Amerika Latin, Eropa kan beda-beda. Saya bayangkan mereka berbicara mengenai hal-hal seperti itu dan tantangan-tantangan dunia global. Seperti pengungsi, seperti jarak antara yang kuat dan yang lemah semakin dan sebagainya. Itu yang saya bayangkan. Yang saya dengarkan kan hari berkabung Paus itu 9 hari. Dan setiap hari ada ibadah. Dan di dalam ibadah itu ada khotbah. Nah, sejauh saya dengar, khotbah para kardinal yang memimpin ibadah itu semua yang saya dengar loh, yang saya tidak dengar saya tidak tahu. Yang saya dengar semua berharap supaya pembaharuan yang ada di dalam gereja itu dilanjutkan. Jadi gereja yang dasarnya adalah suatu lembaga rohani ya. Jadi kalau orang Katolik pasti istilahnya gereja yang sungguh-sungguh dilandaskan pada yang kokoh, yaitu Kristus sendiri. Dan kemudian sebagai konsekuensi gereja yang terlibat di dalam dunia. Di rumusannya di dalam Konsili Vatikan kedua itu kegembiraan dan harapan, kecemasan dan keprihatinan. Dunia ini adalah kegembiraan dan harapan, kecemasan dan keprihatinan murid-murid Yesus juga. Khususnya saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadi gereja yang terlibat di dalam dunia, ya seperti yang sekarang dijalankan oleh Paus Fransiskus itu. Kira-kira seperti itu. Untuk Senin itu jam 9 pagi akan ada pertemuan antara para kardinal yang sudah hadir di sana. Sebagai persiapan-persiapan, saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi saya kira ya secara teknis bagaimana, mungkin masih ada gagasan-gagasan yang mau dilontarkan sekitar itu. Itu pada hari Senin. Selasa mungkin kami masuk ke Casa Santa Marta, lalu hari Rabu tanggal 7 itu konklav mulai dengan ibadah pada jam 10 pagi. Lalu sore mulai masuk ke tempat pemungutan suara itu, dan itu berarti sudah dikunci kami. Kardinal kan ada 3 kardinal yang
difavoritkan untuk jadi paus ya, tapi kan pasti akan ada kejutan gitu, tidak ada yang tahu pasti. Dan Pak Kardinal juga kan kemungkinan juga bisa untuk menjadi paus ya Pak. Itu bagaimana menanggapinya? Kalau saya pasti tidak. Tapi kalau calon-calon itu kan pertimbangan-pertimbangan yang biasa ya. Jadi itu salah satu unsur saja. Memang ada kardinal-kardinal yang lebih dikenal daripada yang lain, yang mereka sudah berada di Vatikan sebagai fungsionaris di sana, mempunyai pos-pos yang penting untuk kehidupan gereja. Pasti mereka lebih dikenal daripada yang lain-lain. Itulah yang muncul kan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam konklav, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di situ.